Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan seperti biasa ditemani oleh Kak Ade Armando. Halo Kak Ade. Halo Nong, halo Jito, halo Iya, penonton dan Cokro. Kak Jito El Kayeni. Nah, mungkin pemirsa Halo. Cokro TV ini bertanya-tanya siapa Kak Jito El Kayani. Diperlihatkan di sini. Nanti ya kita ceritanya nanti biar pemirsa Cokro TV penasaran. Nih Iya. Kak Jito ini juga produser di Cokro TV. Jadi mungkin kalau misalnya pemirsa Cokro TV juga pernah lihat ya waktu di acara Lebaran dan lain-lain. Nah, pemirsa Cokro TV sekarang yang lagi rame di media sosial nih masih terkait dengan Pak Ganjar ya, Pak Ganjar Pranowo. Jadi ceritanya itu kan dimulai dari adanya acara PDIP di Jawa Tengah ya, ada acara kumpul pertemuan kader lah se-Jawa Tengah, tapi anehnya itu Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, maksudnya sebagai tuan rumah lah di situ yang juga kader PDIP, anehnya itu nggak diundang. Bahkan kalau kita lihat nih, lihat di surat ya, surat ininya itu, surat kepanitiaannya itu, jadi rundown acaranya itu tuh sampai jelas-jelas ada dalam kurung itu Ganjar Pranowo tidak boleh hadir. Jadi kira-kira seperti itulah. Ini menarik dan kemudian menjadi jadi maksudnya ini Kak, ada apa namanya, niat banget gitu loh, ada apa Iya, namanya, ada iya tanda iya. bener Itu penekanannya itu aneh tuh niat banget karena banget gitu. ada surat kok Aneh isinya banget. begitu ya. Ya. Nah, nanti mungkin menarik itu kalau Kak Ade akan membahas soal itu ya Kak Ade ya, gaya komunikasi partai terbesar di negeri ini, PDIP terkait hal ini. Jadi makanya kemudian rame kan netizen mungkin karena soal-soal kayak gini loh, jadi seakan-akan Pak Ganjar ini kayak diserang habis-habisan oleh partainya sendiri. Sehingga kemudian kita kemudian membaca nih ada tulisan yang viral. Nah, makanya ini di sini Kak Jito El Kayeni ini kita hadirkan di sini karena tulisannya yang judulnya Pak Ganjar tabah ya Yang katanya gitu. tegar, Jadi seakan yang tegar Pak Ganjar. ya, yang tegar Pak Ganjar kayak ngepuk-puk Pak Ganjar, puk 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 sabar ya, tegar ya gitu. Itu viral pemirsa Cokro TV, nanti pemirsa mungkin juga udah pada baca juga ya tulisan itu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar kita kita langsung nih membahas soal ini karena menarik dan sampai sekarang masih ramai di netizen. Banyak sekali kemudian bermunculan ada meme, ada polling dan lain-lain. Saya akan mulai dari siapa dulu nih Kak Ade? Apakah dari Kak Ade? Apakah dari Mas Kajito, Bung Kajito, Bro Kajito saya manggilnya itu. Boleh siapa aja. Oke, Menurut kita coba dari Bro Kajito dulu ya, cerita ya, soal tulisannya itu. Kok bisa kamu nulis soal itu? Kenapa? Apa karena jangan-jangan kamu tim sesnya Ganjar ya? Atau karena sebagai netizen kamu kemudian tergerak gitu loh untuk menulis itu? Gimana? Mungkin cerita tuh, Bro. baik, ya Nih terima kasih Mbak kacamataku. Nong. Jadi para pemirsa, para penonton seperti itu, saya biasanya kan ada di belakang layar ya sebagai produser, Mm-mm. tapi kenapa hari ini saya muncul ya di depan, di permukaan ya, karena ketika saya mengetahui ya ada peristiwa semacam itu, dan itu dari partai yang sangat bersejarah, partai yang penuh dengan perjuangan ya, dalam dianiaya Orde Baru zaman dulu, bagaimana mereka bertahan, survive dan sebagainya, menjadi oposisi selama 10 tahun. Kenapa ada peristiwa semacam ini? Jadi sebagai orang Jawa itu saya istilahnya apa ya, keronto-ronto saya itu. Jadi, Apa itu Apa artinya itu? keronto-ronto itu? jadi Aku aja nggak ada ngerti itu. perasaan terenyuh, ada perasaan bagaimana Oh, itu loh. Makanya saya terpanggil, wah Mhm. ini sesuatu yang nggak, sebenarnya sebagai orang Jawa itu nggak benar gitu. Orang Jawa itu biasanya Mhm. politiknya itu kan elegan, pakai bahasa simbol, pakai Mhm. pasemon, kan seperti itu biasanya. Mhm. Nah, Mhm. meskipun PDIP memang apa ya, secara nasional nggak mewakili Jawa, tapi kan elit elit politiknya kan banyak juga kan yang, atau kita sebut saja lah seperti Puan Maharani atau Bambang Pacul misalnya kan. Nah itu kenapa ada Mhm. tragedi semacam ini, ada kejadian semacam ini. Padahal Ganjar ini suitanya ya, hubungannya dengan PDIP, dengan Megawati, kesetiaannya itu sudah sejak muda.
sejak kuliah Udah bahkan. teruji Sudah gitu ya, teruji teruji ya. gitu loh. Ya. Bahkan di zaman Orde Baru itu di tahun 1996 waktu ada kisruh antara Megawati dan Suryadi ya, waktu itu PDI, Ganjar itu getol membela Megawati loh. Pakai kaos pro Mega dan sebagainya. Dan di keluarganya Pak Ganjar, hal itu kan mendapat pertentangan karena bapaknya seorang polisi, kakaknya seorang hakim yang di zaman Orde Baru terdoktrin untuk untuk tunduklah kepada partainya pemerintah saat itu gitu loh. Dan Ganjar tetap mengemukakan sikapnya, dukungannya kepada Mega. Dan sejak saat itulah kesetiaannya gitu ya, ke PDIP terutama itu terus. Nah, orang seperti Sampai ini sekarang. yang menurut saya harusnya dibina, didukung. Kenapa ada peristiwa dikucilkan, ada peristiwa seperti sengaja ingin digembosi dan sebagainya, Mbak. Jadi dari perasaan terenyuh itulah saya sebagai netizen ya, tentu saja bukan bagian dari tim ya, karena Ganjar itu terus terang saya melihat dibandingkan dengan yang lain itu nggak ada duit lah, seolah-olah begitu ya, nggak ada bohirnya, apalagi tim sukses yang begitu mesin yang begitu lengkap dan TGUPP-nya gitu nggak ada ya? Nggak ada, istilahnya kayak Anies tuh ada mesin seperti itu gitu loh, ada TGUPP, ada inilah kan. Ganjar saya lihat enggak gitu loh. Dan orang yang sendirian, jadi ada rasa kasihan dari saya sebagai netizen, maka saya mencoba mewakili gitu loh. Dan itu ternyata banyak juga netizen yang seperti saya. Iya. Saya itu merasa Pak Ganjar tuh dianiaya, dijalimi itu terpanggil, begitu banyak yang komen begitu, Mbak. Begitu. Jadi banyak yang merasa terwakili dari tulisanmu ya, Bro ya? Iya, benar. Banyak sekali yang merasa bahwa posisi Pak Ganjar tuh dalam keadaan seperti ini, bahwa beliau itu sebenarnya ya bekerja aja, gitu loh. Kalaupun saat ini namanya moncer, terus orang suka, itu kan bukan karena dia, karena Tuhan kan gitu loh. Itu kehendak Tuhan. Kayak Ya, seperti kemudian dijadiin meme itu ya, Bro ya? Kan sekarang ramai tuh ada meme itu ya. Betul Iya, jangan itu. hiraukan kata puan katanya. Nah, tapi ini kan kata dengarkan Tuhan kata lah Tuhan. ada, iya, tapi Istilahnya dengarkan begitu. kata Tuhan, iya. Nah, itu kan suara-suara netizen seperti ini ya. Jadi Ganjar itu sebenarnya nggak ada tim, medsos tuh ya hanya admin lah saya lihat kan. Nggak seperti yang lain misalnya Anies atau siapa, RK atau siapa kan. Saya lihat tuh sangat solid medsosnya itu, sangat kuat bener ini anehnya. Soal orkestrasinya begitulah. Ganjar itu sederhana sekali, dia hanya goes, ngobrol sama pedagang, sama penjual pisang, guyon masalah giginya lah, masalah apalah gitu. Itu loh. Jadi yang guyon receh, yang benar-benar mewakili seorang Ganjar, nggak dipoles begini, poles enggak ada skenario dia harus, oh Bapak harus begini Pak, harus foto di gerobak sampah Pak, enggak ada. Harus ke warteg Pak, itu nggak ada dia seperti itu gitu loh. Ngalir aja. Nyindir ini. Kalau kebetulan nah, saya kesindir ya. Iya. Nah, Kak Ade ini menarik nih, poin terakhir dari yang Bro Kajito sampaikan ya. Jadi Ganjar itu kan dari segi survei itu juga bagus ya, selalu 3 besar lah kalau hasil survei dari lembaga-lembaga survei, termasuk yang di SMRC ya Kak Ade ya, gitu loh. Ya. Nah, sebelum kita juga membahas soal gaya komunikasi Ganjar nih, yang membuat dia melejit gitu. Mungkin Kak Ade ini bisa cerita juga nih perkembangan survei Ganjar ini yang kayaknya sebenarnya yang membuat pihak PDIP itu juga bukan hanya soal yang tadi disampaikan oleh Kak Jito ya, yang membuat peristiwa Sabtu kemarin itu terjadi, tapi juga kan karena masalah survei yang bagus-bagus terus itu kan Kak Ade? Ya, tapi ya saya akan merujuk pada sebuah survei terakhir dari Saiful Mujani Research and Consulting ya, SMRC ya. Maksud saya begini, kita tuh kalau merujuk pada lembaga penelitian tentu saja kita milih kan. Cuman beberapa lembaga survei saja yang perlu kita percaya, termasuk SMRC, lembaga survei Indonesia, Indikator dan seterusnya. Betul. Nah, sebetulnya saya duga begini, ketika keluar pernyataan-pernyataan yang rada keras dari yang tadi menurut Mas Kajito itu tidak jawani gitu ya. Ya, betul. Ketika itu mereka belum lihat survei terakhir.
ya. Karena survei terakhir ini memang luar biasa menarik, ya. Semakin kuat kemenonjolan Pak Ganjar ini dibandingkan para kandidat lainnya. Maksud saya begini, selama ini kita sudah berulang kali mendengar hasil-hasil survei nasional, ya. Dan seperti Nong katakan tadi, memang selalu Pak Ganjar ini ada di 3 besar lah, ya. Tapi itu nggak pernah nomor 1 sih selama ini juga pada saat yang sama. Selalu dan itu selalu angkanya tipis antara Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Ya, baru kemudian ada Ridwan Kamil lah, ada Sandiaga Uno, ada siapa Bu Risma dan seterusnya. Tapi untuk waktu yang lama memang yang paling nampak itu prospeknya paling kuat itu sebetulnya Anies, dilihat dari prospeknya pada tahun 2024. Maksudnya begini, Prabowo itu selalu juga di atas, tapi orang mengatakan bahwa Anies, kalau orang ini sudah sekian lama berulang kali menjadi calon presiden, dan pada tahun 2019 masih menjadi calon, dan sekarang angkanya ternyata cuma sekitar 18%, 16%, itu artinya ada sesuatu yang bermasalah, ya. Artinya peluangnya untuk maju 2024 sebenarnya kecil. Kalau begitu. Sangat kecil, ya. Ini maksudnya Prabowo kan. Dia semestinya udah punya pendukung loyal gitu, ya. Dia semestinya sudah sedemikian besar sehingga harusnya dia bisa dengan mudah merebut kembali suara-suara orang yang mendukung dia pada tahun 2014-2019. Nah, angka Prabowo ini nggak pernah lebih dari 18-17% lah, ya. Nah, sementara untuk waktu yang lama yang nampak menonjol tuh Anies sebetulnya, ya. Nah, tapi survei terakhir ini menunjukkan perubahan yang luar biasa. Saya kutipkan saja, ya. Survei terakhir SMRC itu Pak Ganjar itu angkanya sudah 21,6%, ya. Ini itu kuat ya, banget. KD, ya. Kenapa? Karena jarak dia dengan misalnya kandidat kedua yaitu Anies Baswedan sudah menjadi 7%. Jadi Anies itu cuma 14, Ganjar itu 21%, Prabowo itu 13%, Ridwan Kamil. Jadi 10%. Menurun justru, ya. Jadi jauh naik. Jauh, betul. Menjauh kalimatnya yang tepat. Menjauh, benar. Jadi PDIP itu harus tahu persis bahwa sebetulnya Pak Ganjar ini bukan lagi sekedar menjadi salah satu kandidat potensial, tapi saat ini dia yang paling kuat. Paling kuat. Sementara seperti Nong katakan tadi, sebetulnya Ganjar melakukan apa sih? Selama ini dia itu di Jawa Tengah, ya. Jadi panggung utama itu kan Jakarta, ya. Kalau orang Indonesia, kalau kita melihat Indonesia, pusat perhatian media massa, televisi, sosial, koran, semua itu Jakarta. Ya, sebetulnya Anies itu punya kesempatan peluang untuk besar, ya, mengeksploitasi Jakarta, ya, untuk menaikkan nama dia, ya, karena semua berlangsung di Jakarta. Tapi ternyata Anies itu nggak pernah beranjak lebih dari 14% tadi. Jadi angkanya ya segitu-segitu aja, 12, 13, 14%. Padahal popularitasnya sudah mentok gitu, Bang. Ya. Popularitasnya katanya sudah mentok Anies itu, Bang. Ya jadinya kesannya begitu kan, Mas Kajito, ya. Ya, betul. Kesan saya, artinya kan gini, kita baca statistik tuh bukan satu kali survei, tapi kita melihat perkembangan dari waktu ke waktu kan. Ya, betul sekali. Kalau orang seperti Anies selama yang di Jakarta selama 1 tahun terakhir itu angkanya segitu terus, ya, itu berarti kalau pakai istilah Kajito tuh kayak udah mentok, ya. Nggak mentok, tapi artinya betapa lambatnya dia menaikkan. Lambat yang tepat tadi. Iya. Ya, sementara sebenarnya peluang dia besar sekali karena dia di Jakarta, ya. Nah, Kak Ade, dari temuan dari adalah bahwa saat ini Ganjar ini tanpa melakukan, kalau pakai istilahnya Nong itu tadi, melakukan kampanye yang serius, ya, popularitasnya naik terus sampai 21%. Itu menurut saya sangat penting untuk diketahui oleh orang PDIP maupun kita semua.
Gimana Nah, dong? Maaf tadi saya Adek, potong. kalau dari ini kan pelonjakan atau melonjak angkanya itu kan cukup signifikan ya Kak Ade ya. Ya, Biasanya kan sangat. misalnya yang selalu jadi nomor satu itu kan Prabowo gitu kan. Sekarang kan berarti udah disalib oleh Pak Ya. Ganjar kan, oleh Ganjar kan. Nah kalau dari temuan survei tadi itu SMRC tadi, kira-kira apa faktor yang paling utama yang menyebabkan itu naik? Ada nggak ditanyakan Kak Ade Nggak, karena ke saya nggak tahu publiknya itu? persis. Saya cuma lihat data Mm. data Kenaikannya aja ya? utamanya ya. Yang paling inti kan cuma Oke. soal electability itu. Teman-teman SMRC barangkali bisa diundang untuk bisa menjelaskan ya tentang siapa yang misalnya apakah ini di kalangan muda, apakah di kalangan menengah, ini apakah dari pendukung PDIP sendiri, apakah dari pendukung partai lain. Saya tidak punya data itu. Tapi buat saya poin terpenting adalah angka 21% itu luar biasa. Ya. Betul. Iya. Betul, Nah, Pak. Iya. ya beberapa waktu yang lalu SMRC juga bikin penelitian yang lain. Nah, salah satu data yang menarik adalah tentang para pendukung Jokowi, ya. Itu nanti kalau pada tahun 2024 seandainya Pak Jokowi sampai tidak maju lagi dan kemungkinan besar beliau memutuskan untuk tidak maju lagi kan. Ya. Jadi tidak ada perubahan undang-undang dasar. Ya. Nah, ternyata yang diketahui datanya, walaupun saya persisnya agak lupa, yang terbesar didukung oleh para pendukung Jokowi ketika ditanya, oke, Anda sekarang mendukung Jokowi, tapi kalau 2024 Pak Jokowi nggak maju lagi, Anda dukung siapa? Presentasi terbesar itu pada Pak Ganjar. Ya, dan itu adalah orang-orang yang juga orang-orang PDI, plus juga orang-orang partai lain. Jadi sebetulnya ingin saya katakan, ini masyarakat kan cinta dengan Jokowi nih, Nong, Mas Kajito ya. Tinggi sekali kan persentase kepercayaan orang terhadap Pak Jokowi. Sehingga kalau dia diganti nanti, pasti yang ada di kepala orang adalah orang yang bisa menggantikan Pak Jokowi kan. Artinya meneruskan ya, melanjutkan. Ya. Nah, orang itu saat ini yang paling terbayang itu adalah Pak Ganjar. Iya. Kalau Pak Anies bagaimana Bang Ade? Enggak, justru enggak begitu. Sedikit orang yang tadinya dukung Jokowi, kemudian memutuskan nanti 2024 memilih Anies. Itu jauh lebih rendah angkanya dibandingkan yang memilih Pak Ganjar. Jadi poin saya kalau sekarang ternyata nama Pak Ganjar itu, dan ini mungkin Kak Jito bisa lebih menjelaskan atau Nong sendiri bisa lebih menjelaskan. Saat ini terasa adanya ketidaksukaan ya dari PDIP terhadap Pak Ganjar yang mungkin Nong tadi tidak sebut di awal adalah, atau Mas Kajito tidak sebut di awal adalah, tadi kan Mas Kajito bilang kayaknya nggak Jawa nih orang-orang PDIP. Tapi penggunaan kata-katanya bahkan jauh lebih bisa menjelaskan ketidakjawaan itu kan, Mas Kajito. Misalnya Bambang Pacul. Apa itu namanya? Bambang, kita kenalnya Bambang Pacul sih ya. Iya, nama aslinya Bambang Wuryanto. Wuryanto. Itu kan menyebut si Pak Ganjar dengan istilah keminter gitu kan ya. Yen, ini nih saya kutip ya ininya ya. Wis kemajon, katanya tidak diundang itu karena wis kemajon, artinya kelewatan. Yen kowe pinter, ajak ojo kuminter. Jadi karena saya bukan orang Jawa jadi mungkin agak gimana, tapi apa namanya alasannya tuh kira-kira gini, tidak diundang itu karena kelewatan, karena kalau kamu pinter boya jangan sok pinter keminter gitu, itu loh Kak Ade, itu alasannya. Iya. Jadi ya kalau baru membaca pesan itu Bang Ade, ya Pak Ganjar di mata dalam hal ini Bambang Pacul lah katakanlah begitu ya, itu dinilai melampaui kewenangannya sebagai seorang kader gitu loh. Saya membaca ya teksnya ini ya. Jadi sebagai seorang kader tuh nggak boleh melampaui, surveinya kok tinggi-tinggi banget ngapain gitu. Padahal kan bukan dia kan sebenarnya gitu loh. Bukan maunya dia kan. Bukan maunya, ini kan kehendak Tuhan gitu loh. Tuhan yang ngatur. Lah Pak Ganjar ini kan ya jalan aja, kerja aja, gowes aja gitu loh. Dan menurut mereka ini agak keberatan tuh membawa-bawa Tuhan itu.
Keberatan Bang Ade. Sebenarnya istilahnya bukan Tuhan sih Kak Jito, Apa tapi tuh? kan kehendak rakyat. Ini kan suara rakyat Oh istilahnya. iya, Survei itu itu kan lebih tepat. suara rakyat. Lebih tepat Iya, begitu ya. Ini iya. kan Suara rakyat kehendak atau suara rakyat. Tuhan tapi. Tapi Nah, suara nanti rakyat, suara kalau Tuhan. kehendak Tuhan itu nanti di 2024, apakah 2024. kehendak suara rakyat itu kemudian dikehendaki oleh Tuhan gitu. Jadi Nah, Ya. betul, itulah betul sekali kira-kira Mbak Noh. begitu ya. Betul. Heeh. Nah, Tapi ini yang saya dinilai duga kan kemajuan memang tadi. Tapi ini menarik ya Kak Jito sama Bang Ade. Jadi kan alasan tidak diundangnya Pak Ganjar oleh PDIP Jawa Tengah ketika ada Mbak Puan di situ itu adalah dianggap dianggap sok pinter. Ya, Karena apa? Karena alasannya itu tadi kalau saya ngelihat di media itu ada dua ya. iya, iya. Pertama, karena nama Ganjar itu kan naik tadi yang disebut oleh Bro Kajito, naik terus di survei itu Ya. melewati kewenangan partai. Nah, karena itu dia merasa katanya Ganjar itu jadi sok kominter lah. Yang kedua, ini yang menarik lagi Kak Ade, Bro Kajito. Karena dianggapnya Ya. itu Pak Ganjar itu terlalu eksis di media sosial. Ya kan? Oh iya, iya. Gitu kan. Itu yang selalu Iya, iya. itu secara jelas-jelas keluar tuh dari mulutnya Mbak Puan ketika di pidatonya Iya. itu ya. Jadi pemimpin itu Tapi tuh nggak jangan menyebut hanya secara eksplisit. nggak nyebut, Iya, tapi kan iya. orang kan ngerti Iya. karena yang tidak diundang nih Ngerti siapa dan dia arahnya. berada di wilayah Betul. publik kan ngerti Betul. lah maksudnya siapa. Jadi apa Iya, ya? betul. Kalau saya ngelihat nih Kak Ade, padahal dikenalan atau populernya Ganjar atau dicintainya Ganjar yang terbukti dari survei-survei itu justru karena gaya Ganjar seperti itu kan. Dia memanfaatkan media sosial buat menyapa warganya, kayak gitu-gitu kan. Nggak ada jaim. Nah, gimana tuh? Kalau kita misalnya sebagai netizen ngelihat itu sebagai kelebihan, tapi justru kalau misalnya partainya Pak Ganjar sendiri itu malah ngelihat itu sebagai yang keminter dan bahkan dianggap sebagai kekurangannya gitu loh. Gimana tuh? Kita diskusi soal ini menarik banget gitu loh Kak Ade sama Bro memang Kajito. sulit sekali untuk dijelaskan ya. Ini kira-kira. Kalau saya jadi orang PDIP, saya seneng dong ada salah seorang kader saya ya yang naik daun, terkenal, populer. Karena kalau Ganjar jadi populer itu kan akan membawa serta dukungan orang terhadap PDIP. Partainya. Orang tuh menganggap Ganjar adalah PDIP. Jadi kalau ada tokohnya yang memang dengan pintar menggunakan medsos, yang walaupun kita bilang sebetulnya dia nggak pernah serius ada strateginya yang saya tahu ya. Enggak. Saya Itu nggak tahu, tapi saya duga sih dia nggak punya strategi. banget. Memang organik. Being him gitu ya. Ganjar aja ya naik sepeda, ya goes, ya ketemu sama rakyat. Ini kan era media sosial ya orang semua main visual kan. Ya. Itu sih memang sesuatu yang secara natural akan dilakukan oleh seorang politisi yang berakal sehat lah kira-kira gitu ya. Iya. Tidak menggunakan Instagram gitu ya. Politisi yang tidak menggunakan Instagram sosial, justru kita harus ragukan dia itu kok menjadi tertinggal itu ya. Jadi udah benar yang dilakukan oleh Ganjar. Betul. Nah sekarang kalau saya jadi PDIP, saya akan bilang ke kader-kader lain, tuh tiru dong gaya Pak Ganjar, pakai medsos kan, nggak usah pakai media massa, nggak usah bayar iklan. Jadi natural aja. Setiap hari Anda muncul di medsos, Anda kemana-mana menyapa masyarakat itu munculin di medsos, itu udah akan punya nilai yang sangat positif. Popularitas si politisi tersebut plus partainya. Jadi mestinya gayanya Ganjar itu yang dijadikan. Misalnya Mbak Puan merasa suara dia kecil banget nih, 1,5%. Ya, dalam survei SMRC. Sudah naik berarti sebelumnya 0, itu, Bang. Ya, di margin of error. Kamu jangan ngeledek gitu, Bro Kajito. Saya bicara fakta gitu loh. Sebelumnya 0, sekarang sudah 1, berarti ada perbaikan. Ya, semua harus ada perbaikan lah, tapi kamu jangan tekenin begitu. Poin saya adalah kalau Bu Puan atau Mbak Puan ini mau maju,
mau meningkatkan, ya gunakan mungkin gaya Ganjar atau Mas Ganjarnya, Pak Ganjarnya diminta menjadi penasehat kan gitu ya. Nah, Ya, itu yang ya. diusulin sama Saiful Mujani kan ya, Kak Ade. Oh Kalau gitu kita ya. baca, kalau kita baca ada tuh Diusulkan, saya beritanya. diusulkan sebagai penasehat. Penasehat, Penasihatnya konsultan Iya politiknya benar. Mbak Puan katanya. Mbak Iya. Puan. Benar banget. Ya Hmm. ajak dong Pak Ganjar di samping Bu Puan untuk memberi nasihat tentang gimana caranya menampilkan diri, gimana caranya. Karena udah ada model yang sukses kan. Pak Ganjar nih orang yang sukses. Ini kenapa Bambang Pacul bilang marah-marah, bilang dia keminter. Ini kan Ya, kayak model yang sukses, di betul. kelas nih ada anak-anak pinter. Terus anak-anak bodoh bilang dasar sok pinter. Kita ini jadi cemburu lah. Iya, jadinya begitu. Ya. Kalau menurut saya, kalau ditanya tentang formula dan Pak Ganjar itu natural menurut saya. Natural. Betul. Dia kayaknya nggak pernah sungguh-sungguh membangun, ya kayak tadi Anda bilang, pencitraan ya. Pencitraan yang duduk di ya, warung yang gitu ya. gitu loh, mesen kopi gitu kan. Ya dia emang mesen kopi, dia memang kerjaannya belusukan dari dulu. Betul. Nah, jadi kalau ditanya resepnya being natural sebagai si Pak Ganjar. Nah, mungkin Bu Puan sebagai akan seorang punya, pemimpin ya. Iya, seorang pemimpin, dan rakyat itu senang sama pemimpin yang dekat dengan mereka kan. Sebagaimana juga rakyat senang sama Pak Jokowi. Makanya tadi saya katakan, saya duga masyarakat tuh melihat yang paling cocok menggantikan peran posisi Pak Jokowi, yang paling mirip itu Pak Ganjar ya. Prabowo pasti tidak. Itu kelihatan dia elitis banget sebetulnya. Mungkin yang rada-rada mirip sih ya. Selama jadi menteri aja nggak pernah kedengaran loh Kak Ade. Siapa? Ngumpet banget. Prabowo. Maksudnya Prabowo selama jadi menteri. Dan dia mah boro-boro ketemu rakyat kan, nggak mungkin lah ya. Iya nggak mungkin. Iya betul. Jadi saya betul-betul heran. Saya nggak ngerti kenapa harus ditanya nih kepada PDIP. Yang belum bersuara kan Bu Mega ya, Nong ya. Saya nggak tahu apakah. Yang kemarin saya lupa tuh Bu Mega dengan siapa? Ya, justru kata Pak Ganjar kan. Jadi Pak Ganjar mungkin tidak diundang ke acara PDI Jawa Tengah, tapi ketemu dengan Bu Mega. Karena iya. Justru itu menariknya kan Kak Ade. Ya, jadi ya itu yang justru harus introspeksi sekarang PDIP. Anda punya kader yang sedemikian kuat suaranya, ya, popularitasnya sangat tinggi, orang ini loyal pada PDIP. Dan dengan ternyata membuat dirinya populer. Bang Ade, saya sedikit mau membela PDIP Bang Ade ya, karena seolah-olah ini face Ganjar versus PDIP, padahal nggak gitu Bang. Jadi saya melihat semacam ada ada faksi-faksi begitulah Bang Ade ya. Bu Mega itu orangnya cerdas Bang Ade, dan sangat rasional gitu loh. Jadi sejak dulu pun zaman Pak Jokowi pun desakan-desakan untuk yang ini elit PDIP yang benar-benar darahnya merah Pak Jokowi kan bukan dulu kan, dari pengusaha dan sebagainya. Nah, tapi Bu Mega itu cerdas banget, pengalamannya sangat banyak, cerdas, visioner dan realistis begitu loh. Jadi apa gunanya saya ngangkat yang atau mendorong mobil mogok gitu kan? Ya nggak ada gunanya. Yang penting ini kan udah dikehendaki rakyat. Makanya Bu Mega bilang Pak Jokowi itu kehendak sejarah, betul, realistis begitu Bang Ade. Jadi peristiwa di Semarang itu saya melihatnya ya itu nggak mewakili suara PDIP secara bulat, meskipun elit PDIP di sana gitu. Itu Bang Ade. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan begitu. Iya, jadi sebenarnya peristiwa kemarin ini yang tadinya mau menghajar posisi Pak Ganjar, ingin memperlihatkan dan menjelek-jelekan Pak Ganjar, justru menjadi sebaliknya ya di publik itu ya, dampaknya ya. Reaksi netizen sebaliknya malah, gitu loh. Karena Pak Ganjar ini kelihatan banget dizalimi, dikucilkan. Loh, salahnya itu apa gitu loh. Padahal yang lain Pak Anies bermedsos, Pak RK bermedsos, siapapun. Bahkan saya tahu ada seorang wali kota, itu tim medsosnya kuat banget Bang Ade. Sampai mendanai sedemikian, tapi nggak ngangkat juga. Dia nggak ngapa-ngapain, mau diangkat katanya gitu loh. Ada yang sampai membentuk tim khusus,
konsultan khusus untuk menggenjot namanya supaya naik. Itu nggak naik, nggak terdeteksi radar gitu loh. Jadi Jadi Pak memang Ganjar semuanya ya tergantung dari orang itu sendiri ya. iya, Jadi kalau iya, maksudnya gini, rakyat ini kan pinter, maksudnya rakyat ini cerdas gitu. Dia tahu mana istilahnya orang yang secara murni, secara tulus gitu kan iya, dia iya, bekerja untuk rakyat, mana yang istilahnya cuma sekedar pencitraan, cuma ingin iya, kelihatan oh gue kerja padahal sebenarnya nggak kerja. iya. Oh gue merakyat padahal sebenarnya elitis. Jadi rakyat tuh cerdas gitu kan. Cerdas, Nah, cerdas. nah Ya, apa namanya? Media Betul sosial sekali. ini kan sebenarnya mendekatkan, rakyat atau warga kepada pemimpinnya dan ini benar-benar dimanfaatkan kan oleh Pak Ganjar media sosial ini, gitu. Kalau misalnya kita ingat gayanya Ahok dulu waktu jadi gubernur adalah menyapa warganya, warga Jakarta setiap pagi di balai Ya. kota kan. Sampai Dan banyak, tuh itu kan jadi gaya komunikasi Ahok kan, itu jadi, ya, trennya Ahok lah. Nah kalau saya ngelihat ya, sekarang gayanya Ganjar itu mm-mm. menyapa, semua warganya itu di media sosial gitu loh. Jadi Ya, ya, kayak media sosial jadi menjadi dekat akhirnya. Jadi semua aduan kalau kita perhatikan tuh Twitter-nya Pak Ganjar, itu oh isinya ya, aduan semua tuh, "Pak Ganjar, jalan di sini rusak, betul. tolong iya Heeh. disisihkan sama Pak Ganjar ke dinas yang terkait. Ada Iya yang interaktif, sakit ini, betul, ada betul, yang sangat. Mm. iya Itu iya. Ini kelebihannya di menarik situ. Kak Ade sebagai orang oh komunikasi ya, melihat gaya pemimpin seperti ini tuh kan sebenarnya hal yang baru atau sebenarnya itu biasa Kak Ade? enggak, ini itu sesuatu yang baru ya, sesuatu yang Mhm, eksperimen. Teori-teori masih terbatas. Jadi apa yang dilakukan oleh mmm, Ganjar mmm, jadi contoh yang baik sekali buat kami yang sedang belajar komunikasi, ya. Tapi yang saya mmm, lihat, saya mhm, mungkin salah. Memang dia tuh melakukannya bukan tidak dengan strategi grand design segala macam, tidak Betul dengan sekali Bang tujuan Ade. pencitraan macam-macam. Tapi being Betul. him itu istilah yang itu jadi mungkin pendekatannya being natural jadinya. Jadi dia Mm-mm. brand dia adalah mhm, seorang pemimpin yang natural, yang merakyat, nggak pernah mhm, berpura-pura menjadi pemimpin seperti apa, dia hanya hadir sebagaimana adanya dia, dan itu ternyata adalah mhm, Ya, yang sukses, formula yang sukses. mhm, ya. mhm, mhm, oke. Iya, Jadi jadi awalnya gini itu sebenarnya sebuah kekurangan, tapi malah jadi mhm, kelebihan gitu mhm, ya kira-kira Bang. mhm, Gimana Bang? Kekurangannya apa enggak? Justru di mana letak kekurangannya? Maksudnya gini Bang, kalau konsultan medsos itu harus memaksimalkan aset yang dia miliki, harus Oh membentuk ya, mesin dan sebagainya. Pak Ganjar ini enggak, natural ngalir aja, organik aja. Yang lain tuh habis-habisan Bang mhm, Andi. Maka popularitas Pak ya. Ganjar kenapa belum mentok, belum maksimal lah? Karena memang belum orkestrasi sedemikian rupa Ya. supaya menuju satu titik tadi, ngalir aja, begitu loh Bang Andi. Menurut Kalau saya begitu. saya, ya saya setuju dengan itu, dan itu tidak usah dilihat sebagai kelemahan, justru mhm, keunggulan mhm, ya, karena artinya iya, eh, orang akan melihat dia sebagai melakukan ini bukan pencitraan ya, bukan Betul, betul. branding. Nah, cuma memang kalau dia mau jadi presiden, dan kalau saya termasuk orang yang berharap dia jadi presiden nanti ya, angka mmm, 20% kan belum cukup. iya, Belum, masih masih jauh. jauh lah, masih Mm. berat, mhm, Kalau memang dia disiapkan jadi presiden, dan ini yang lucunya saya bilang PDIP, kenapa PDIP punya aset sehebat ini bukannya dia manfaatin? 3 tahun ini ya dibangun terus. Kalau bisa Iya, angkanya nanti sekedar 50% atau 50+1 kan. iya, mhm, Kalau mau mhm, menang ya mhm, Ganjar harus diupayakan agar bisa mencapai angka 60, lebih dari 60 dan seterusnya. Tapi dia iya, sangat potensial artinya. Dan mengapa PDIP sampai menyia-nyiakan itu? Mudah-mudahan Mas Kajito mmm. benar. Ini barangkali Jawa Tengah aja nih. iya. Kita Ya, berharap begitu Bang mudah-mudahan Andi. begitu. Betul, mudah-mudahan begitu. Iya, tapi kan mungkin semua juga udah tahu kan, memang ini pemilu kan masih 3 tahun lagi, 2024 masih dianggapnya kan masih salah satu alasan dari partai ini kan juga salah satunya adalah masih panjang. Tapi di balik itu semua juga kan kita tahu dan udah menjadi rahasia publik kan, bahwa sebenarnya PDIP sendiri kan punya calon, bukan Ganjar gitu loh, yaitu Ibu Puan Itu itu Mbak sendiri, Puan. Mbak Puan itu sendiri heeh.
Cuma ya gitu, akhirnya kan yang kelihatan di publik justru ya seperti ini. Ya bagus juga sih, akhirnya kan malah, dampaknya ya artinya rakyat itulah yang menentukan semuanya kan. Akhirnya Iya. kalau kayak gini kan dibawa ke publik, persoalan internal ditarik ke publik dan Ya, akhirnya, ya, rakyat yang bisa melihatnya ya, gitu. Ya, ya, yang menilai. pertanyaannya adalah satu kan, Nong. Kenapa harus Mbak Puan? Mhm, Kenapa harus dia? Kalau kita realistis saja, memang suaranya kecil banget mmm, dan memang nggak bisa mhm, diangkat. Kalau pakai istilahnya Mas Kajito, mobil Ya, mogok yang mhm, otomatis ya, jadi mobilnya nggak hmm, bisa didorong. heeh, ya, Ya udah, heeh, 3 tahun mau diapakan lagi kan? Saya nggak iya. ngerti itu buat apa juga. Kalau Ya, Anda jualan, karena kan Anda nih mungkin marketing produk, ada produk yang nggak bisa dijual. heeh, heeh. Ya tapi mungkin kan kalau yang PDIP ini kan partai ideologis yang itu dibangun oleh betul Iya, banget. Terah Bung Karno kan. Jadi ada faktor atau alasan itu gitu loh, Kak Ade. Jadi maksudnya ini saya cuma Ya, baca-baca loh ya, karena saya bukan orang PDIP dan juga cuma dengar-dengar aja gitu. Jadi, dianggapnya ya anaknya Ibu Mega ini yang punya hak waris untuk, ya, menjadi capres atau cawapres gitu. Nah di luar itu, ya jangan dulu lah gitu. Nah makanya kemudian setuju. kejadianlah, Ya, peristiwa seperti ini. Jadi orang di luar Mbak Puan yang namanya leading, yang menjadi kader partai ini tuh dianggap, itu memang ya dianggap ya dalam tanda kutip ya agak kebablasan gitu ya, loh, ya. gitu Kak Setuju Ade. Mbak Nong. Saya Kita ini memang saya ngomong ini agak hati-hati nih Bro Kajito sama Kak Ade, karena saya agak-agak ngeri bukan orang oh, nggak ngerem. Ya, itu saya setuju banget, Mbak. gitu. Di Jawa Tengah itu, Mbak, Mhm. sampai ada baliho tulisannya tuh ojo pedot oyot. Jangan putus Apa akar. itu artinya? Jangan putus akar katanya. Oh. Jadi memang ada Mhm, mhm. semacam apa ya, perasaan inilah nggak ingin atrahnya, biologisnya ini nggak terangkat dan sebagainya. Ada perasaan seperti itu, Mbak. Jadi itulah Mmm, yang melatar belakangi kenapa seseorang yang nggak punya power yang cukup ini terus didorong, terus mhm, diupayakan, diberi panggung padahal memang nggak ngangkat, publik nggak mau gitu loh. Netizen ini iya, menilai dengan cara mereka sendiri, nggak bisa seperti zaman Orde Baru dulu misalnya kan, nggak bisa lagi, Mbak. Nah itu sampai begitu, setuju dengan apa yang Mbak Nong sampaikan tadi gitu. kan iya, dan sebenarnya kasus dari Pak Jokowi ini menarik ya. Jadi salah satu misalnya kepercayaan diri dari PDIP ini kan selalu dibilang bahwa pemilihnya itu solid, militan gitu. Jadi siapapun calonnya itu pasti dipilih gitu. Nah mungkin, salah satu, alasan terbesar untuk tetap mempertahankan Mbak Puan sebagai capres atau cawapres adalah masalah itu, Kak Ade. Padahal sebenarnya kalau dari segi survei atau iya. pemilu-pemilu sebelumnya itu tidak ya, Kak Ade, ya? Enggak, sama sekali enggak. Mhm, Dia mhm, memang pendukung PDIP itu terkenal loyal ya, mhm, terkenal loyal Ya, militan, juga. mhm, Dua kan, militan PDIP dan PKS. Ya, tapi mhm, kan dia juga menggunakan akal sehat. betul, betul, betul. Kan dia Mereka akan bukan memilih robot. seorang pemimpin. Dia bukan Mm-mm. robot, dia juga Iya. walaupun seloyal mengatakan ya kalau pilihannya ini sih saya akan memilih. Ya, sekarang bayangannya begini kan, Nong. Kalau Ganjar tidak didukung PDI, terus dia didukung oleh partai lain, para pendukung mhm, PDIP itu akan pindah nggak ke, walaupun barangkali Ganjar mhm. didukungnya bukan oleh PDIP. Saya duga sih, Iya, kemarin di Twitter sampai ada yang ini kan Kak Ade, sampai aku juga, waduh gimana nih. Jadi gimana kalian kalau misalnya Ganjar ya didukung sama PKS atau Anies didukung oleh PDIP, nah lo Uh, gimana tuh? Gitu. serem. Jadi dunia yang saya terbalik bilang jadinya, Mbak Nong. masyarakat tuh tidak buta. Mhm, Jadi mhm, kalau mhm, kalau Iya, Anda adalah seorang produsen barang, jangan jual barang yang udah jelas terbukti nggak laku. hmm, mmm, Ya realistis. Bu Mega realistis betul. realistis, Mbak Puannya realistis, semua harus realistis. mhm. Jadi Betul Bang Ade. Ini kalau nggak usulan Kak Ade yang yang konkret itu adalah ini ada kader yang sangat potensial dengan hasil survei yang terus-menerus melonjak, sekarang udah di posisi 21% kalau ngelihat dari, survei terakhir SMRC. Nah, semestinya
kader inilah yang harus diperkuat ya Kak Ade ya. Ya Bro Kajito ya. Logikanya Semestinya Ya, ya. Kalau mestinya begitu. artinya jadi dengan memanfaatkan waktu selama 3 tahun menuju 2024, kalau partai partai PDIP ini tetap ingin menjadi sebagai partai leader, partai ruler gitu, penguasa, ini mestinya dimanfaatkan ya Iya. Ya, peluang seperti ini tuh ya. Iya, ini memang seperti Nong katakan, ini sebetulnya harusnya memandang dengan cara Pak Ganjar ini aset, bukannya beban. Tapi memang kalau para elit PDIP terlalu baper dan memandang Pak Ganjar ini sebagai pesaing, ya, seorang yang mungkin mengganggu kenyamanan hidup mereka, ya mungkin Pak Ganjar memang tidak perlu lagi berkonsentrasi maju lewat PDIP. Dan begitu Pak Ganjar maju di PDIP, saya yakin partai-partai politik lain itu akan berebutan mendukungnya. pasti Bang. Dan Betul. menjadi pendukungnya. Itu hampir Betul. pasti. Dan Ya, mengejar betul. 20% presidensial threshold itu nggak susah. Ya, ya. Dan itu Bang Ade, saya khawatir kalau momen ini nggak dimanfaatkan oleh PDIP, mereka tuh punya kader, punya aset tadi yang Bang Ade bilang, nggak dimanfaatkan. Nasibnya nanti kayak Demokrat loh. Karena kader yang cemerlang malah disingkirkan, sementara anak sendiri dipupuk, dianduk, tapi nggak ngangkat juga. Mobil mogok juga, nggak bisa didorong Bang Ade. Dan ini peristiwa ini mestinya jadi sebuah apa ya, pelajaran. Jangan sampai partai yang begitu bersejarah, yang berjuang dengan sangat hebat di masa lalu, endingnya ini nggak indah gitu loh. Ini yang saya khawatirkan Bang Ade. Ya. Tapi kalau PDIP kan Ibu Mega khususnya kan sudah mencatat bukti yang sebaliknya kan Bro Kajito sama Kak Ade. Dalam kasus Pak Jokowi misalnya, dalam kasus Pak Ahok dulu ya sebagai gubernur, kan dulu juga Pak Ahok tuh kan kalau kita lihat dulu video tentang penolakan terhadap Pak Ahok kan viral juga kan. Tapi kan karena Ibu Mega sangat rasional, sangat smart gitu kan, punya visi ke depan melihat bangsa ini, kan beliau lebih memprioritaskan bangsa ini kan daripada kepentingan sesat. Dan kita sebenarnya berharap itu sih ya, berharap itu karena ya gitu, benar juga bahwa pemilu masih 3 tahun, tetapi mungkin gaya atau cara PDIP menyelesaikan masalah internalnya itu ya justru kan ya jangan sampai begini ya. Tapi ya nggak apa-apa juga. Jadinya Pak Ganjar jadi lebih terkenal ya Kak Ade. Kita lihat nanti hasil survei setelah peristiwa ini ya Kak Ade ya. Nanti kita lihat. Dan oke kita closing mungkin ya karena udah cukup panjang kita membicarakan soal fenomena dan tren Pak Ganjar ini. Dari Bro Kajito, closing? Siap. Oke. Menurut saya PDIP ya, terutama elit-elitnya yang orang Jawa itu berpolitiklah secara Jawani ya. Artinya orang-orang Jawa itu kalau berpolitik mereka itu memakai ada seninya gitu loh. Nggak langsung tembak nggak gitu. Jadi ada caranya, ada adabnya gitu loh. Ini yang jangan dilupakan gitu. Kemudian saya kalau ingin berpesan kepada Pak Ganjar ya, meskipun Bapak sudah begitu setia, begitu banyak berkorban, dan sejak dari GMNI ya, sejak dari mahasiswa ya, sampai sekarang. Nah, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh elit partai ya, semoga Pak Ganjar tetap sabar, tetap tegar, lemah teles Pak Ganjar. Biarkanlah Gusti Allah yang balas. Biarkan Tuhan yang membalas. Demikian. Mantap banget nih ini pesan buat Pak Ganjarnya ini dari Bro Kajito. Semoga terdengar dan Pak Ganjar nonton ya film video ini. Semoga saja. Iya. Gimana kalau Kak Ade ada closingnya? Iya, sederhana aja ya. Kayaknya kita udah capek juga orang berantem. Jadi kalau ada memang kandidat-kandidat yang sangat baik seperti Pak Ganjar dan suaranya tinggi dan partai pendukungnya pun partai pendukung besar, saya nggak masuk di akal buat saya kalau PDIP masih tetap berkeras untuk menyingkirkan Pak Ganjar. Mudah-mudahan PDIP sehat mereka lah. Itu aja. Oke. Jadi pemirsa Cokro TV ini menarik banget ya dan semoga
Ya, apa namanya, kita semua tuh seperti yang tadi Kak Ade bilang, selalu diberi, akal sehat untuk memilih, kayak seperti misalnya pemimpin, dan saya percaya sekali dan kita sudah membuktikan dalam sejarah kepemimpinan kita bahwa pemimpin yang, merakyat, pemimpin, yang, berprestasi gitu kan, itulah yang akan dipilih oleh kita. Meskipun Ya, misalnya tidak ada betul. dukungan partai, tapi kan akhirnya partai melunak mengikuti kehendak dari rakyat. Dan Ya, memang begitulah seharusnya kan, ya. gitu. Oke, kita akhiri aja ya, oke, pembicaraan yang lagi viral Oke, ini dan kita, akan ketemu minggu depan di tema atau pembicaraan netizen yang lagi viral yang lainnya. Oke, terima kasih Kak Ade, terima kasih Bro sampai Kajito, ketemu. terima kasih ya. pemirsa Cokro TV Dadah. semua yang udah menonton video ini. Salam sehat semua. Bye. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.